Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu dosen program studi pendidikan sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muarabungo yang bernama Zulkoidi R. Habibi, NIDN 1030059002. Pada kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan pada semester ini. Mata kuliah Statistik Pendidikan dengan kode mata kuliah 22 PGD 406 SKS 3 SKS pada semester 4. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 PGSD. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempunyai pengetahuan, keterampilan tentang konsep dasar statistik yang banyak digunakan dalam praktek dan penggunaan software berbasis statistik untuk penelitian serta penerapan dalam dunia pendidikan. Menjelaskan konsep dasar statistik, menganalisis penerapan statistik deskriptif dalam analisis data, penerapan statistik inferensial dan analisis berbagai data, dan menganalisis data menggunakan software. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang statistika pendidikan secara mandiri dan kelompok, melakukan penyajian, pengolahan, analisis data secara mandiri, menggunakan teknik sampling untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan secara mandiri, melaksanakan uji hipotesis penelitian yang tepat menggunakan aplikasi SPSS secara mandiri. Adapun sub CPMK-nya menjelaskan konsep dasar statistik dan macam data penelitian secara mandiri dan bekerja dalam kelompok. Yang kedua, mengimplementasikan teknik sampling. Yang ketiga, melakukan penyajian, pengolahan, penganalisis data secara mandiri dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, melakukan pengujian asumsi menggunakan aplikasi SPSS. Dan yang kelima, melakukan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Bentuk, metode, dan penilaian pada perkuliahan ini yaitu bentuk perkuliahan luring, tatap muka, dan daring jika diperlukan. Yang kedua, metode perkuliahan itu diskusi dan ceramah. Kemudian penilaian atau evaluasi pada perkuliahan ini adalah terbagi dari 5, yang kehadiran 15%, keaktifan 10%, tugas 40%, UTS 15%, dan UAS 12%. Materi ajar, sumber belajar, dan jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan terbagi atas 3. Yang pertama, tatap muka sebanyak 14 pertemuan, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Materi pembelajaran: 1. Konsep dasar statistik, 2. Macam-macam data, 3. Teknik sampling, 4. Penyajian data, sentral tendensi, ukuran penyebaran data, uji hipotesis, hingga uji non-parametrik. Sumber belajar: modul ajar statistik pendidikan yang dikembangkan oleh dosen pengampu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang hari ini, mahasiswa? Alhamdulillah. Oke. Ya, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya terkait dengan uji banding, ya, uji banding atau uji komparatif. Namun sebelum Bapak masuk, Bapak mulai dulu nih, ada yang belum hadir. Siapa yang nggak bisa hadir ini, Lala? Ada, Pak. Siapa? Rika, Pak. Oh, Rika. Satu orang? Iya, Pak. Satu orang. Ya, nggak apa, nanti kita absen. Dia, Rahim? Yuda nggak ada juga. Oh, Yuda juga nggak ada. Oke, berarti 2 orang ya? Nggak apa-apa, nanti kita absen, Bapak gilir absennya ya. Nah, di minggu lalu, Bapak pernah bicara mengenai uji banding dengan sampel yang berkorelasi, ya. Masih ingat minggu lalu itu namanya adalah pair sample?
Tites, ya. Itu nama yang berada di SPSS karena kita akan menggunakan software SPSS. Nah, di kali ini kita melanjutkan materi uji banding 2 sampel. Ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau kita membandingkan mana yang lebih banyak daging ayam atau daging sapi? Kira-kira kita bisa nggak membandingkan dua hal itu? Ya, mana yang lebih banyak daging ayam atau daging sapi? Daging sapi. Daging sapi, bisa nggak dibandingkan? Bisa. Ya. Tapi dalam kaedah yang mau Bapak kaji hari ini, 2 sampel itu dari kelompok yang sama. Maka antara ayam dengan sapi tadi itu nggak bisa dibandingkan. Ya, maka bandingnya ayam dengan ayam. Nah, maka hari ini uji 2 banding yang Bapak jelaskan itu adalah berasal dari kelompok yang sama. Nah, dalam bahasa SPSS-nya kita akan menggunakan menu uji komparatif yang independen sampel t-test, ya, independen sampel t-test. Nah, untuk itu Bapak perlu menjelaskan beberapa aturan mainnya. Nah, aturan mainnya itu adalah yang pertama, bisa kalian buka di buku kalian halaman 102, ya, halaman 102. Kemudian dilihat di uji 2 banding sampelnya. Kita ada contoh kasus di sana, ya. Hasil dari penelitiannya Sukestiarno, ya. Yakni bisa tolong dibacakan ya, Mardiah, tolong dibacakan. Contoh, data hasil penelitian Surestiarno tahun 2028, yakni persentase belajar kelas eksperimen yang diajar dengan strategi Integrate and Discovery berbasis aplikasi teknologi dan prestasi belajar kontrol yang diajar dengan strategi konvensional. Data yang diberikan sebagai berikut. Oke. Nah, jadi dalam kasus ini Bapak ulas kembali, ya, bahwa ada penelitian yang mengkaji prestasi belajar kelas eksperimen yang diajar menggunakan strategi Integrate and Discovery, ya, berbasis aplikasi teknologi. Nah, yang satunya lagi itu kelas kontrol belajarnya dengan strategi konvensional. Nah, 2 ini bisa dibandingkan atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena 2 kelas ini berasal dari kelompok yang sama, ya, yaitu dari kelompok peserta didik, gitu ya. Maka bisa kita bandingkan. Nah, yang nggak boleh itu bagaimana? Misalkan nanti yang kita bandingkan adalah orang dewasa yang dibandingkan dengan peserta didik, itu nggak bisa, ya. Nah, maka dari itu ini bisa kita anggap suatu penelitian yang bagus untuk kita kaji pada contoh pertemuan hari ini. Untuk Bapak mempelancarkan belajar hari ini, kalian bisa lihat syarat pengujiannya. Yang pertama itu ada uji prasyarat. Prasyarat yang pertama, data yang harus kita gunakan itu berjenis interval dan rasio, ya. Yang kedua, dilakukan uji normalitas, ya. Yang ketiga, dilakukan uji homogenitas. Apabila prasyarat itu terpenuhi, maka kita bisa lakukan uji yang namanya uji banding, ya, yaitu pakai uji T, ya. Pakai uji apa namanya? Uji T. Oke. Di setiap langkah tadi ada syarat. Nah, yang pertama uji normalitas. Syaratnya ada hipotesis uji, ada syarat pengambilan keputusan, dan ada interpretasi hasil. Nah, untuk hipotesisnya H0 itu variabel apa?
Variabel dependennya berdistribusi normal. H1-nya tidak berdistribusi normal. Nah, syarat pengambilan keputusannya apa? Jika signifikansinya besar dari 5% atau 0,05, apa yang terjadi? Oke. Nah, yang kedua, jikalau signifikansinya kecil dari 5% atau 0,05, apa yang terjadi? HO diterima. Betul. HO ditolak, HA diterima. Nah, baru nanti kita lakukan interpretasi hasilnya apa berdasarkan keputusan. Nah, jikalau dia normal, maka syarat langkah berikutnya homogenitas. Kalau tidak normal, maka dialihkan langsung yang namanya uji non parametrik ya. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya ya, nanti akan Bapak sampaikan mengenai uji non parametrik. Nah, uji homogenitas, hipotesis ujinya adalah H0, variansnya sama. Artinya kedua kelompok itu homogen. Kalau H1-nya tidak sama ya, maka kedua kelompok tidak homogen. Nah, pengambilan keputusannya sama dengan uji normalitas. Jikalau signifikansinya 5%, besar dari 5%, H0 diterima, sedangkan HA-nya ditolak. Kalau yang kecil dari signifikansinya, oke, HO ditolak dan HA diterima. Oke. Nah, baru lakukan hipotesis interpretasi hasilnya. Udah normal, sudah homogen, baru bisa dilakukan uji T ya, betul, baru bisa dilakukan uji T. Nah, uji T ini banyak sekali macam wajahnya, ya seperti saya sampaikan di minggu lalu. Yang pertama ada berbentuk pair sample t-test. Kemudian ada independen, ada one sample t-test. Setelah ini nanti ada one way ANOVA, ada two ways ANOVA. Itu banyak sekali, itu uji T semua ya. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji T tadi. Kalau syaratnya membandingkan dua sampel berasal dari kelompok yang sama, maka adalah yaitu independen sample t-test ya, oke. Nah, untuk uji bandingnya dimulai dari hipotesis uji. H0-nya μ1 sama dengan μ2, rataan kedua sampel itu sama. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, artinya rataan ya. Nah, beda pengambilan keputusannya syaratnya. Kalau di sebelumnya itu signifikansi, kalau di sini signifikansi to tail ya. Kalau besar 5%, H0 diterima, kecil 5%, H0 ditolak ya, ditolak. Nah, baru dilakukan interpretasi hasil. Nah, ini akan saya pandu. Kalian mengerjakannya sambil mempelajari SPSS-nya. Silakan di-input dua data ini ke dalam SPSS yang ada di komputer masing-masing. Silakan diisi ya. Cara pengisiannya sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Oke. Silakan di-input datanya. Nah, temannya yang ada buku, belum ada bukunya, modulnya, silakan dilihat dari modul teman sebelahnya ya. Supaya bisa mengisi data yang sama. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama. Karena ini adalah dari kelompok dependen yang sama, maka dependennya itu harus satu kolom. Nggak boleh beda kolom ya. Nah, oke. Sekarang kita mulai dulu dari yang variabel pertama, kita kasih namanya mungkin kelas ya. Kemudian type muncul ya. Silakan. Kemudian desimalnya kita bikin jadi 0. Labelnya kita kasih KLS. Kemudian datanya scale. Ya.
Ya. Kemudian yang nomor 2, kalian input di sini namanya prestasi belajar. Prestasi underscore belajar ya, jangan pakai spasi. Kemudian desimalnya kita bikin 0. Ini nama kodenya adalah pres BLJ ya, BLJ. Kemudian pakai skala dan kita bikin rata tengah semua. Oke. Oke, sudah sampai di sini semuanya belum? Belum, silakan diisi. Tanyakan pandu, bagi yang nggak bisa silakan ditanyakan. Coba, kamu bisa? Oke, dijadikan scale ya. Jadikan scale semua dan rata tengah semua dibikin. Sudah rata tengah ya? Oke, sudah. Kalau selesai nanti seperti ini isinya ya. Jadi kode 2-nya berlanjut di bawah, jadi nggak ke sebelah, lanjut terus ke bawah. Ya, lanjut terus ke bawah. Isi datanya? Tidak. Kamu sudah nak? Sudah mengisinya? Sudah? Ya? Oh, sama-sama. Yang udah selesai pengisiannya? Sudah. Ya, ada mau ditanyakan sebelumnya? Atau ada yang kalian sebelum mau masuk olahan datanya, ada dulu yang mau ditanya, silakan. Mungkin terkait dengan SPSS-nya bisa, atau dari independent sample test tadinya boleh tanya dulu, silakan. Pak, Ya. Ini kan tadi kan karena kita belajarnya tentang independent sample test, di mana membandingkan dua sampel yang sama. Nah, semisalnya itu ada 3 atau 4 sampel, berarti dimasukkan ke satu kolom juga atau dipisah, misalkan 2 kolom dulu baru 2 kolom lagi, Pak? Bisa, sebanyak apapun sampelnya boleh, tapi tetap yang kita bandingkan 2. Misal, kalian membandingkan ada 4 kelas. Nah, 4 kelas itu terdiri dari A, B, C, D. Kalian masukkan datanya sampai 4 ke bawah. Ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 sampai ke bawah. Namun yang kalian masuk ke dalam SPSS-nya, nanti ada analisisnya, itu tetap 2 kelas. Misal, membandingkan A dengan B, maka kode 1 dengan kode 2. Nanti kalau membandingkan kelas C dengan kelas A, berarti kode 1 dengan kode 3. Atau D dengan B mau dibandingkan, maka dimasukkan kode 2 dan kode 4. Nah, jadi tetap 2 kelas yang kita bandingkan. Namun lain halnya kalau kalian membandingkan sekaligus keempat-empatnya. Nah, itu kajiannya tidak ada di independent sample test. Itu nanti maksudnya adalah tulis ANOPA. Ya, jadi di ANOPA nanti ada, itu kita bisa membandingkan lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 itu bisa K sampel dia. Oke, Bapak mau nanya lagi, sudah ada? Sudah selesai semua isi data? Nah, oke. Kita mulai dari tahap yang pertama ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus kalian penuhi seperti di awal tadi Bapak jelaskan. Yaitu langkah pertama uji normalitas. Itu yang disebut dengan uji prasyarat. Yang kedua adalah langkahnya uji homogenitas. Nah, ini adalah juga uji prasyarat. Uji homogenitas dapat dilakukan kalau sudah normal, ya. Apa namanya? Kalau sudah normal. Ya. Kalau dia normal. Kalau belum normal, maka jangan dilakukan homogenitas. Langsung uji non parametrik. Nah. Terus Pak, bagaimana kalau sudah normal lalu sudah homogenitas? Nah, ini syarat yang diminta. Baru dilakukan yang namanya uji T. Nah, ini yang langkah ketiga. Langkah ketiga adalah uji T. Nah, kebetulan namanya independent sample test. Kalau sudah homogen baru dilanjutkan ke sini ya. Homogen. Jadi syaratnya jelas. Kalau normal dan homogen. Jadi nggak salah satu.
normal dan homogen. Apa yang perlu kalian perhatikan dalam gambar itu? Analyze, descriptive, explore, kemudian masukkan yang dependennya, kemudian plot, centang normalitinya, histogram boleh pakai histogram, continue, lalu oke. Nah, ini kita muncul ya. Nah, pusat perhatian Anda jatuh pada tabel test of normality ya. Test of normality yang itu ya. Nah, sesudah kalian dapat itu apa yang diperhatikan? Nilai sig. Ya, itu adalah nilai sig. Nah, ini dia. Nilai sig ini ya. Berapa nilai signya? 200 ya. Nah, ini dia tuh. Nah, apa besar atau kecil? Besar. Kalau dia besar, maka H0 diterima. Artinya apa? H0 diterima itu adalah distribusinya normal. Kalau normal, maka dilanjutkan dengan homogen. Nah, di homogen silakan kita klik lagi analyze, compare mean, kemudian ambil independent sample t-test. Lalu masukkan dependen ke dalam variabel, kelas ke grup, define grupnya dijadikan 1 dan di bawahnya 2, lalu continue dan oke. Nah, muncul ya. Oke. Nah, di muncul ini kita di homogenitas. Kalian harus persiapkan alat kerja ini. Ada uji hipotesisnya, ada ketentuan keputusannya, ada analisis atau interpretasi hasil. Nah, untuk di homogenitasnya, H0-nya itu berbunyi varians kelas homogen. Kalau ininya sama, ya. Kalau berbeda, maka dia tidak homogen. Nah, keputusannya kalau besar 0,5 H0 diterima, kalau kecil dia HA atau H1 yang diterima ya. Berapa hasilnya kita lihat di kolom sig. Ini adalah 0,983 ya. Nah, ini dia bunyinya. Oke. Nah, maka apa yang keputusan kita? Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 dia lebih besar, yaitu maka dia homogen. Maka H0 diterima dan rata-ratanya adalah kelas homogen. Nah, kalau kelas homogen, maka fokus kalian ada di baris pertama, yaitu equal variances assume ya. Nah, jadi yang di bawahnya kalau tidak homogen. Kalau ini homogen. Nah, maka kita langsung lihat di H0-nya ini sama, artinya rata kelas tidak berbeda. Kalau dia tidak sama, maka rata kelas berbeda. Keputusannya di sini beda. Kalau tadi signifikan, ini signifikan tuh detail. Kalau kecil dari 0,05, HA yang diterima. Kalau besar, H0 yang diterima. Apa hasil kita? Kita lihat di dalam kolom signifikan detail. 0,001. 0,01 itu artinya adalah kurang dari 0,05. Maka HA yang diterima. Maka kita bikin interpretasinya dari tabel di atas, dapatlah nilai signifikansinya sama dengan 0,01 kecil dari 0,05, maka H0 diterima. HA diterima, maaf. Artinya berbeda. Kalau berbeda, mana yang lebih baik? Nah, maka kalian perhatikan tabel di atasnya. Perhatikan rata-ratanya. Min kelas kontrol berapa?
Kelas kontrol 68. 68. Nah, ini dia. Sedangkan yang kelas B 81,25. Nah, ini dia. Kira-kira nih, mana yang lebih baik? Kelas A atau kelas B? B. Kelas eksperimen. Nah, kelas eksperimen karena lebih bagus nilai rata-ratanya ketimbang nilai kelas kontrol. Nah, untuk hari ini itu dia tentang independent sample test. Silakan kalian lanjutkan latihan yang ada di buku Bapak pada halaman terakhir itu nomor 4B ya. Nomor 4B kalian kerjakan secara berkelompok, kalian diskusikan. Itu ada kasus dari 3 kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang kalian bandingkan adalah AB berbanding AB ya. Kemudian yang kedua B banding C. Yang ketiga A berbanding C. Nah, itu kalian kerjakan secara berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oke, ada pertanyaan silakan ditanya dulu. Mungkin satu pertanyaan dari siapa silakan. Rohim, ketua, ada pertanyaan silakan. Bapak, izin Bapak, tadi kan membandingkan antara kelas kontrol sama kelas eksperimen Bapak. Nah, itu kan sama-sama sendiri. Nah, kalau misalnya kita membandingkan antara kelas 6 dan kelas 1 itu bisa tidak Bapak? Oh, kalau itu teori maksudnya? Teori Bapak? Ya, teori itu maksudnya teori apakah secara metodologinya itu bisa dibandingkan atau enggak. Nah, kalau dalam SPSS yang penting ada datanya berbentuk interval ratio itu bisa dibandingkan. Nah, kalau itu masuknya nanti ke teorinya, apakah bisa membandingkan kelas 1 dan kelas 6, tergantung konteksnya. Mungkin kalau kita bandingkan tinggi badan rata-rata mungkin bisa. Tapi kan kita kalau dalam penelitian eksperimen itu tergantung balik ke teori dan pembimbing Anda dan judul kalian nanti masing-masing. Namun kalau di independent sample test syaratnya interval dan rasio. Itu aja datanya. Silakan ada lagi satu. Mungkin siapa namanya? Sebelah sini depannya ada yang nanya? Ada yang mau tanya? Belakang? Cukup? Cukup Lala? Nih yang depan nih? Cukup? Nah, oke. Kalau cukup Bapak akhiri dulu kelas ini. Bahwasanya membandingkan dua hal itu perlu banyak syaratnya. Yang ditimbang itu harus tahu ya. Apakah membanding dua hal atau membanding lebih dari dua hal. Kadang ada yang membanding hal yang berkorelasi ya. Nah, itu perlu jeli kalian nanti memperhatikannya. Karena SPSS ini seperti tools yang sudah ada alatnya. Kalian mau masak apa? Nah, tergantung. Kalau mau masak sayur jangan pakai sendok yang pipih, tapi pakailah centong ya, agar kuahnya bisa diambil ya. Tapi kalau mau masak yang goreng-gorengan jangan pakai yang centong ya. Nah, itu nggak cocok karena sama-sama sendok juga fungsinya. Sama seperti itu statistik banyak alatnya, tinggal mau mana yang mau digunakan. Nah, itu perlu kejelian dan tahu syaratnya apa. Nah, untuk itu di minggu depan kita bertemu dengan materi berikutnya yaitu ANOPA. Ya, untuk itu Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.